Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para siswa dan juga para subscriber dari channel Selamat Riyadi. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita senantiasa masih diberikan kesehatan, tetap semangat dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas kita semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan file dalam program Mayop Accounting. Namun, sebelum kita membuat file pada program Mayop, kita harus memahami dulu kasus dari perusahaan yang akan kita buat terlebih dahulu. Setelah kita memahami detail kasus pada perusahaan Mayop, baru kita memulai proses pembuatan file tersebut. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan file pada kasus perusahaan jasa. Data-data yang diperlukan untuk proses pembuatan file pada perusahaan jasa sudah saya persiapkan. Kali ini saya akan memberikan ilustrasi mengenai kasus pada salon Mona Lisa atau perusahaan jasa berbentuk salon dengan data sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama yaitu kita menekan tombol create untuk memulai proses pembuatan file. Ya, seperti ini. Pada tampilan menu yang pertama ini, Anda akan dipandu oleh program dalam membuat sebuah file. Jadi untuk melanjutkan proses pembuatan file, silahkan tekan tombol next untuk melanjutkan proses. Ya, kita tinggal klik next. Untuk memudahkan proses pengerjaan pembuatan file dan mengingat kasus yang akan kita kerjakan, terlebih dahulu kita satukan dua tampilan monitor menjadi satu. Caranya cukup mudah, yaitu dengan cara menekan tombol Microsoft Office dan tombol panah ke kiri secara bersamaan. Kemudian buka Microsoft Office dari kasus. Pada proses pembuatan file Mayop ada 6 langkah. Langkah yang pertama yaitu Anda diminta untuk mengentrikan data serial number dan juga data informasi perusahaan yang akan dibuat. Pada Mayop versi Education, Anda tidak usah mengentrikan nomor serial number. Anda hanya mengentrikan informasi mengenai perusahaan yang akan Anda buat. Informasi mengenai perusahaan yang akan Anda buat dapat Anda ketikkan langsung ataupun Anda dapat mengkopinya dari soal. Untuk memudahkan pengentrian data perusahaan, saya akan mencoba menggunakan dengan cara mengcopy. Yang pertama yaitu nama perusahaan. Kita mengcopy nama perusahaan seperti ini. Ctrl C, kemudian kita tempatkan. Terus untuk alamat juga sama. Selanjutnya kita entrikan nomor telepon, kemudian nomor fax, terakhir adalah alamat email. Untuk ABN diisi Australian Business Number. Kalau di Indonesia sama halnya tanda daftar perusahaan. Namun karena dalam kasus tidak ada, kita kosongi saja karena sifatnya opsional.
Pada pengisian informasi perusahaan yang harus diisi yaitu hanya nama perusahaan. Selanjutnya, kita lanjutkan proses pembuatan file pada langkah kedua dengan cara menekan tombol next. Ini Anda diminta untuk mengisi tahun pembukuan dari perusahaan Anda. Yang pertama yaitu current financial years. Anda harus mengisikan tahun dari pembukuan perusahaan Anda dimulai. Jadi di sini pada kasus di sini bahwa tahun pembukuan dimulai itu adalah tahun 2021 atau disesuaikan dengan kasus yang akan Anda kerjakan. Ya, contohnya di sini adalah current financial years diisi tahun 2021. Yang kedua yaitu when does your current financial years end? Nah, kapan tahun pembukuan ini berakhir? Di sini dipakai dua macam jenis pembukuan atau gaya pembukuan. Gaya pembukuan yang pertama atau yang konvensional yang biasa kita pakai adalah gaya Amerika atau American Style. Pada gaya American Style, pembukuan itu terdiri dari 12 periode atau dalam satu tahun buku terdiri dari 12 bulan. Dengan bulan pertama itu dimulai dari bulan Januari dan berakhir di bulan Desember. Terus yang kedua itu ada gaya pembukuan Australia, yaitu di mana dalam satu periode terdapat 13 bulan. Dimulai dari bulan Juni, berakhir dengan bulan Juli. Dengan catatan bahwa ada satu periode untuk penyesuaian, yaitu pemeriksaan mengenai laporan keuangan. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan, nanti ada laporan yang dihasilkan setelah disesuaikan dengan pemeriksaan atau setelah diaudit begitu. Jadi dalam Australia nanti sistemnya ada 13 bulan. Ya, pada kasus yang pertama kita berasumsikan seperti gaya konvensional yaitu mengikuti gaya pembukuan Amerika. Ya, untuk bulan berakhirnya pembukuan yaitu bulan Desember. Kemudian berikutnya yaitu conversion month diisi bulan dimulainya tahun pembukuan. Dalam hal ini kita mengacu pada kasus yaitu pencatatan transaksi dimulai pada bulan apa. Kalau transaksinya berupa Kalau dalam kasus transaksinya yang kita entrykan adalah laporan raja, sudah dapat dipastikan bahwa conversion month-nya adalah bulan Januari. Tetapi pada kasus lain, apabila yang disajikan adalah neraca saldo, maka bulan yang dipilih untuk memulai transaksi disesuaikan dengan kasus. Misalkan neraca saldo per 30 November 2020, maka conversion month-nya diisi bulan Desember karena transaksi pasti akan dimulai dari bulan Desember. Semisal pada kasus neraca saldo per 31 April, otomatis transaksinya dimulai dari bulan Mei, sehingga conversion month dimulai bulan Mei. Jadi kita harus cermat mengisi conversion month, karena di conversion month bisa terjadi kesalahan. Apabila kita memilih bulan Januari, otomatis untuk pengisian neraca saldo itu hanya ada 3 akun, yaitu akun aset, hutang, dan akun modal. Tetapi pada conversion month diisi bulan selain Januari, maka pada opening balance
atau neraca saldo pembuka itu yang muncul 5 akun, yaitu akun aset, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Ya, untuk conversion amount hati-hati disesuaikan dengan kasusnya. Ya, pada kasus ini ya perusahaan Mantap memulai pada awal tahun 2021. Sehingga kita pilih conversion month yaitu bulan Januari. Kemudian di sini number of period accounting atau jumlah ya periode dalam 1 tahun itu ada 12. Di sini ada 2 pilihan karena disesuaikan dengan kayak Amerika atau Australia. Ya. Setelah data tentang tahun pembukuan kita isi, kita lanjutkan proses berikutnya yaitu yang keempat, yaitu dengan menekan tombol next. Pada langkah yang ketiga ini Anda diminta untuk melakukan konfirmasi data pembukuan dari perusahaan yang sudah dibuat sebelumnya. Pada langkah kedua, apakah sudah betul atau belum? Ya, jika terdapat kesalahan, Anda dapat mengulang pengisian data tersebut dengan cara menekan tombol back di sini. Dan apabila data yang sudah Anda masukkan tersebut sudah benar, Anda dapat melakukan proses berikutnya atau langkah yang keempat dengan menekan tombol next. Perlu diingat bahwa setelah proses ini Anda tidak bisa merubah data. Ya, kita anggap informasi yang sudah kita sampaikan benar. Kita lanjutkan ke langkah yang keempat, next. Ya, pada langkah yang keempat ini Anda diminta untuk memilih salah satu dari bagian akun yang sudah disediakan oleh program Mayop. Ya, build your account list. Di sini ada 3 pilihan. Ya, Anda diminta untuk memilih salah satu pilihannya. Pilihan yang pertama yaitu I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Jadi kalau pilihannya yang pertama, Anda bisa memilih chart of account atau bagian akun yang sudah disediakan oleh program Mayop. Tentunya dengan memilih sesuai dengan karakteristik perusahaan pada kasus Anda. Yaitu misalkan di sini pilihannya yang pertama, kita pilih seperti ini. Di sini otomatis Mayop akan menampilkan ya daftar template dari perusahaan. Anda harus memilihnya ya. Di sini terdapat beberapa jenis perusahaan yaitu agriculture atau perusahaan pertanian, manufacturing atau perusahaan industri atau manufaktur, retail, perusahaan perdagangan, service, perusahaan jasa, other berarti di luar ke-5 perusahaan ini, dan all menampilkan seluruh perusahaan dari kategori yang di atas. Nah, ya. Maka untuk perusahaan jasa misalkan kita bisa memilih template-nya. Di sini ada beberapa jenis perusahaan jasa yang disediakan oleh program Mayop. Tinggal kita pilih. Misalkan untuk salon ya cantikan, berarti ya tinggal dipilih jenis. Misalkan kita memilih beauty salon tipenya. Ya. Otomatis di sini akun yang disediakan ini adalah akun-akun yang terkait dengan perusahaan jasa yaitu salon kecantikan. Jadi setiap pilihannya di sini pilihan template atau bagian akunnya ya. Di sini dimunculkan
ya, akun yang sesuai dengan jenis usaha salon. Nah, namun di sini karena pembuat programnya adalah orang Australia atau Amerika, maka di sini menggunakan bahasa Inggris semuanya. Oke ya, untuk pilihan yang pertama seperti itu. Ya, misalkan kita tidak memilih pilihan itu. Yang kedua yaitu I would like to import a list of account provided by my accountant after I'm done creating company file. Maksudnya yaitu bahwa Anda akan melakukan import bagian akun atau chart of account setelah proses pembuatan file selesai. Jadi dalam menyusun chart of account itu ada 3 cara. Yang kedua yaitu dengan cara melakukan import. Nah, bagian akun nanti bisa dibuat oleh teknisi atau kita sendiri dengan memanfaatkan fasilitas yang pertama Excel dengan membuat daftar akun yang diperlukan sesuai dengan format Mayop, kemudian kita rubah ya. Kemudian kita rubah ekstensinya menjadi tab delimited atau txt supaya ya supaya datanya bisa dilakukan proses import. Yang kedua yaitu dari program Mayop kita bisa melakukan ekspor account. Setelah itu datanya juga bisa kita gunakan kembali jika pilihannya yang kedua. Nah, kemudian jika pilihannya yang ketiga yaitu I would like to build my own account list when I began using Mayop accounting. Jadi pada pilihan ini Anda akan menyusun daftar akun sendiri. Ya, daftar akun sendiri. Jadi pada pilihan ini Mayop hanya akan menyediakan beberapa akun yang yang secara umum diperlukan oleh sebuah perusahaan. Jadi akun yang umumnya digunakan oleh perusahaan karena ini terkait dengan setup link account. Ya, untuk sementara pilihan kita adalah membuat atau menyusun chart of account sendiri. Pilihannya yang ketiga. Oke, kemudian kita pilih next. Ya, pada langkah kelima Anda diminta untuk menentukan lokasi penyimpanan dari file program Mayop yang akan Anda buat. Ya, jika tidak dilakukan proses perubahan, maka file yang akan Anda buat yaitu salonmonalisa.myo karena ekstensinya Mayop itu adalah .myo akan disimpan secara otomatis pada C yaitu program Mayop. Ya, untuk memudahkan pencarian sebaiknya kita menyimpan di folder kita. Pilihannya yaitu Ceng. Silahkan klik Ceng untuk merubah lokasi penyimpanan dan nama file. Misalkan kita klik Ceng. Ya. Kita tentukan lokasi penyimpanannya yaitu di D. Misalkan saya simpan di sini ya, di pada Mayop media pembelajaran. Namanya bisa kita rubah ya atau tidak. Kalau sudah sesuai ya tidak perlu kita rubah. Kemudian kalau sudah kita tekan tombol save. Nah, di sini dimunculkan lokasi penyimpanan file dan nama file yang akan kita buat. Ya. Selanjutnya kita tekan tombol next untuk melakukan proses pembuatan file. Klik next. Tunggu beberapa saat. Nah, file program Mayop sudah selesai dibuat. Anda tinggal memilih langsung menuju ke setup assistant atau langsung ke menu utama atau command center.
Misalkan kita ke setup asisten, tampilannya seperti ini. Jadi kita akan dipandu untuk proses selanjutnya. Ataupun ke menu utama, yaitu command center seperti ini. Langsung siap menggunakan modul yang sudah disediakan program Mayo. Selanjutnya kita akan menutup file, kemudian kita coba untuk membuka kembali. Untuk menutup file, langkahnya sangat mudah, yaitu klik file, pilih exit seperti ini, atau langsung kita menekan tombol close di sini. Ya. Misalkan kita pilih langkah yang pertama, file exit. Ya, karena dapat dilakukan backup ataupun tidak, karena belum ada data sama sekali, ya pilih aja no. Ya. Kemudian kita buka, coba double klik pada program layout, kemudian pilih open, lokasi penyimpanan yaitu di D, ya seperti ini. Ya, kemudian pilih open. Ya, cukup mudah. Ya, demikian penjelasan saya tentang proses pembuatan file. Sampai bertemu kembali pada penyusunan chat